badan si Gwenny itu penuh memar dan tersayat-sayat. Welcome back to my YouTube channel, Enrico Brian. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang kasus pembunuhan keluarga Mogwat, atau lebih ke anak-anaknya keluarga Mogwat ini teman-teman, yang terjadi di Filipina. Tapi sebelum kita masuk ke dalam video pembahasan, alangkah baiknya teman-teman untuk subscribe. Jangan lupa nyalakan tombol notifikasi agar supaya ketika aku upload video baru, kalian menjadi orang yang pertama menonton video itu. Dan jangan lupa like, comment, dan share sebanyak-banyaknya. Nah, kasus yang akan kita bahas kali ini ialah pembunuhan dari dua kakak beradik yang bernama Crizel dan juga Crizel. Dan kejadian ini terjadi pada tanggal 10 Desember tahun 2021. So, jika kalian penasaran, mari kita masuk ke dalam video pembahasannya. Nah, pada tanggal 10 Desember tahun 2021, ada dua orang anak yang bernama Crizel Gwen Mogwat, umur 18 tahun, dan adiknya yang bernama Crizel Louis, umur 16 tahun, serta diketahui mereka memiliki adik tiri yang bernama Jenny Seibal berumur 16 tahun. Dan memang diketahui tiga anak ini saling menyayangi meskipun mereka adalah saudara tiri. Meskipun ya Jenny anak dari orang lain dan mereka berdua ini memang saudara kandung, tapi kayak yang mereka nggak memiliki batasan, apalagi si Crizel atau si Gwen ini teman-teman. Karena memang Gwen ini terkenal karena dia memiliki hati yang lembut. Dan keluarga ini tinggal di Emlang, Cotabato Utara, Filipina. Dan kalian bisa bayangkan kejadian berdarah itu terjadi pada siang bolong, yaitu pada jam berapa? Jam 2 siang. Dan yaps, jam 2 siang itu tampak aneh untuk seorang pembunuh akan membunuh dua anak ini. Karena seperti yang kita tahu bahwa pembunuh-pembunuh itu atau perampok atau penjahat akan melakukan aksinya itu pada malam hari kan teman-teman. Menurut pengakuan dari Pak Mogwat ini, dia mengatakan pada saat itu dia sementara memperbaiki struktur yang rusak di sekolah istrinya. Nah, pada saat dia sementara memperbaiki struktur-struktur itu, dia mendapatkan sebuah telepon dari seseorang dan menyuruh dia untuk pulang ke rumah karena ada sesuatu hal yang membuat dia takut. Dan orang itu mengatakan para Pak Mogwat, yaitu rumah mereka sedang digeledah oleh orang-orang yang tidak dia kenal. Nah, sesaat dia mendapatkan telepon itu, si Pak Mogwat ini langsung bergegas ke rumahnya dan dia tiba di rumahnya pada jam 3 sore. Dan suatu pemandangan yang luar biasa pun dia hadapi karena memang pemandangan ini tidak pernah dibayangkan sama sekali. Karena pada saat itu dia melihat banyak sekali darah segar yang ada di lantai rumahnya. Dia mendapatkan selimut kotor dan juga dia mendapatkan sebuah pisau yang terletak di depan pintu gerbang teman-teman, yang membuat dia menjadi sedih dan membuat dia kayak yang, ini darah siapa? Setelah dia mendapatkan pemandangan itu, dia langsung memanggil kedua anaknya ini, yaitu Gwenny dan juga si Crizel ini. Namun tidak ada satupun suara yang membalas panggilan dari ayahnya ini, kayak yang Gwen, Crizel, di mana kalian? Itu memang hening dan membuat dia untuk ke belakang mengecek apa sebenarnya yang terjadi di dalam rumahnya ini. Nah, setelah Pak Mogwat ini mencari mereka di dapur, dia tidak mendapatkan anak-anaknya ini, dia langsung bergegas pergi ke daerah ruang tengah dari rumahnya ini. Dan setelah dia ke ruang tengah, dia mendapatkan tubuh anaknya perempuan yaitu Gwenny tergeletak dengan bercucuran darah. Tapi badan si Gwenny itu penuh memar dan tersayat-sayat dan bahkan sudah dipenuhi oleh semut teman-teman. Tubuh Gwen ini juga sudah terlihat kaku karena dia tergeletak tidak jauh dari kamar tidurnya. Ya mungkin pada saat itu dia akan lari ke dalam kamar tidurnya, atau mungkin dia baru akan keluar dari kamar tidurnya. Ya siapa yang tahu. Nah, setelah si Pak Mogwat ini mendapatkan tubuh dari si Gwen ini, dia langsung pergi bergegas dan dia mendapatkan ada tubuh dari si Crizel ini dicekik dan mulutnya disumpal. Tubuh dari si Crizel ini juga mendapatkan banyak sekali darah dan juga banyak sekali sayatan-sayatan luka. Tapi darinya ini masih segar atau seperti dia ini baru ditusuk oleh seseorang. Pada saat itu si Pak Mogwat mendapatkan ada sebuah pecahan botol, palu, tongkat baseball yang tergeletak di dekat mayat-mayat anaknya. Yang mungkin pemburu ini menggunakan salah satu atau mungkin tiga-tiga barang itu untuk menghabisi kedua nyawa dari anak ini. Setelah dia melihat dua anak ini sudah meninggal di tempat, Pak Mogwat langsung memanggil Janice, kayak yang Janice, di mana kamu? Akhirnya Janice pun keluar dengan rambut yang sangat basah teman-teman. Dan kalian bisa tebak, yap, pada saat itu dia habis selesai keramas. Nah, pada saat Janice keluar, Pak Mogwat melihat bahwa kenapa nih anak, maksudnya kayak yang kedua anaknya ini sudah berlumuran darah, tapi Janice kayak yang masih bersih, bahkan dia habis mandi teman-teman. Dan Pak Mogwat langsung menatap dia kayak ada yang aneh sepertinya dengan anak ini. Bahkan Pak Mogwat menanyakan, apakah kamu tidak mendengar ada suara ribut di luar sana? Dan dia mengatakan apa? Dia mengatakan bahwa dia tidak mendengar karena dia pada saat itu sedang mandi. Ya of course dong, dia mendengarkan kayak shower. Mungkin bisa ribut, tapi kayak yang, kok kamu nggak apa-apa gitu teman-teman. Karena kan kalaupun dia kayak nggak dengar apa yang terjadi di luar, mungkin sang pembunuh bisa mendengar bahwa dia sedang mandi kan teman-teman.
Nah, yang mencurigainya lagi yaitu ibu dari si kedua anak ini, yaitu Nyonya Megwat. Dia adalah seorang kepala sekolah dan dia kayak mencurigai sepertinya Janice termasuk dalam satu dengan komplotan yang dimaksud itu. Dan juga yang lebih membuat Nyonya Megwat ini curiga ialah di mana palu atau tongkat baseball itu hanya mengetahui tempat penyimpanannya itu adalah dia dan juga Janice, karena mereka berdua sering menyimpan dua benda itu atau benda-benda yang ada di rumah mereka. Bahkan tongkat baseball yang dipakai sang pembunuh itu untuk membunuh mereka berdua adalah milik dari adiknya Gwenny, yaitu Crizel. Mana mungkin bisa ada kepada pembunuh, dan maksudnya bagaimana dia bisa tahu bahwa si anak ini atau Crizel ini bisa menggunakan atau dia ada tongkat baseball itu. Akhirnya Janice pun ditetapkan sebagai saksi karena dia hanya satu-satunya orang yang bisa selamat dari kasus pembunuhan terhadap dua orang ini. Nah, selama penyelidikan, Janice mengatakan bahwa dia melihat ada 3 orang pria berbadan besar yang masuk di rumah keluarga Megwat dan mereka membunuh terlebih dahulu, yaitu Crizel. Namun, semua itu berbeda atau bertolak belakang dengan apa yang terjadi di TKP. Karena mereka mengetahui bahwa darah Crizel itu masih segar pada saat itu terjadi, dan justru yang membeku atau darah yang sudah lama itu ialah darah Gwen. Dan seperti yang gue bilang tadi, bahwa ketika ayahnya sampai, ayahnya duluan menemukan yaitu tubuh Gwen, dan dimana tubuh Gwen ini sudah kaku dan sudah disemutin, teman-teman. Dan menurut pengakuan dari Janice, dia ketakutan ketika dia mengetahui ada 3 orang yang memasuki rumahnya, dan dia langsung bersembunyi di bawah tempat tidur. Dan dia juga mengatakan bahwa 3 orang itu ialah pencuri yang mencoba untuk mencuri barang-barang milik keluarga Megwat. Namun di TKP tidak ada satupun barang yang hilang. Sedangkan pada pukul 3.00 atau jam 3 sore, Janice sempat memposting status Facebook yang dalam isi statusnya itu dia meminta pertolongan. Dan setelah si Janice memposting status tersebut, akhirnya pacar dari Gwenny ini langsung membaca dan dia menelpon kepada Gwenny. Namun ketika Gwenny mengangkat, tidak ada satupun kata yang diucapkan oleh Gwenny. Jadi kayak yang itu kayak sunyi banget, teman-teman. Nah, setelah dia mengetahui bahwa pacar dari Gwenny ini menelpon, si Janice ini langsung mengganti nama Facebooknya. Mencurigakan. Bahkan penyidik mengatakan bahwa pelaku memiliki cukup waktu untuk membasuh badan dan mengganti celana dalam dan celana di tempat cuci pakaian keluarga. Dan bahkan polisi mendapatkan ada sebuah kantong plastik yang di dalamnya itu berisikan pakaian-pakaian sang pelaku karena memang banyak sekali darah, dan dia akan membawanya di saluran irigasi. Namun karena ada cabang atau ranting, dia langsung tersangkut di situ dan polisi menemukannya. Nah, karena dia sudah mulai lelah dengan semua dramanya itu, akhirnya pada tanggal 16 Desember, Janice mengaku perbuatannya bahwa dia sudah membunuh kedua anaknya itu. Janice mengakui bahwa dia cemburu dan kesal terhadap 2 anak ini, makanya dia langsung melakukan hal brutal yang dilakukan. Ya seperti aku bilang tadi, bahwa dia membunuh, menyayat, dan juga menghabisi kedua anak ini. Dan dia juga mengakui bahwa ketika dia melakukan hal tersebut, dia melakukan dengan bantuan 2 orang, dan salah satunya adalah pacarnya, teman-teman. Akhirnya polisi langsung menangkap dia dan salah satu temannya, dan mereka langsung dibawa ke dalam pengawasan Departemen Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan karena mereka masih di bawah umur, sementara pacarnya masih buron. Dan kalian mau tahu bahwa Janice ini diadopsi oleh keluarga Megwat pada bulan Juli tahun 2021. Hanya dalam waktu 5 bulan dia bisa menghabisi 2 anak ini, teman-teman. Dan lebih gilirannya lagi kenapa? Kan mereka tahu bahwa Janice ini yatim piatu. Namun polisi mengatakan bahwa Janice ini memiliki orang tua yang masih hidup dan dia juga memiliki 3 saudara kandung. Orphan, kalau kalian pernah nonton film ini, coba lihat komen di bawah. Memang sangat persis loh, teman-teman. Dan ya, Janice ini dikatakan sangat suka menonton film The Orphan, dan itu adalah film favoritnya. So, gimana menurut kalian tentang kasus ini? Coba komen di bawah. Oke, kita sudah berada di video. Terima kasih kalian sudah nonton videonya. Jika kalian suka silahkan di like. Mohon maaf jika salah kata dari saya. Untuk kritik dan saran silahkan komen di bawah. Untuk ide-ide video selanjutnya silahkan di email di bawah ini atau yang ada di deskripsi box. Dan see you next perdamaian. Dadah.